Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Beli tikar ke pasar tradisional. Tikar dipasang menghias bilik. PKS gelar bimbingan teknis nasional. Perkuat soliditas dan pelayanan publik. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro PKS Haji Muhammad Sohibul Iman PhD, yang kami hormati Sekjen Partai Mas Muhammad Khalid SEMSI, Bendahara Umum PKS Bang Nur Hadi SPD MA, Ketua Mahkamah Partai yang sekaligus Wakil Ketua MPR Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, Ketua Bidang Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Partai Dr. Muhammad Iqbal, dan juga Ketua Badan Pembinaan Pejabat Publik Dr. Haru Suandaru beserta jajarannya semua. Ketua Fraksi PKS DPR RI Bapak Dr. Abdul Kharis Masyari beserta seluruh anggota fraksi PKS DPR RI, tolong berdiri. Anggota fraksi seluruhnya DPR RI dan MPR RI. Ya. Sekaligus saya menyambut Ketua fraksi MPR RI. Ya. Inilah anggota kita. Ya, sebagian berhalangan hadir karena ada satu dan hal. Kita doakan mereka yang sedang sakit Allah memberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Para pimpinan DPRD Provinsi, Ketua Fraksi DPRD Provinsi, beserta anggota PKS DPRD Provinsi seluruh Indonesia, tolong berdiri. Tepuk tangan. Inilah anggota Dewan Provinsi kita seluruh Indonesia. Terima kasih, duduk kembali. Para pimpinan DPRD Kota Kabupaten, Ketua Fraksi DPRD Kota Kabupaten, dan seluruh anggota fraksi PKS Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia, tolong berdiri. Luar biasa. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Para kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung oleh PKS yang hadir, tolong berdiri para kepala daerah kita, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Kader PKS seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini dari YouTube, yang kami cintai, yang kami muliakan. Kader simpatisan semua, rekan-rekan media, hadirin yang berbahagia. Kami apresiasi penyelenggaraan BIMTEKNAS kali ini yang kita berikhtiar. Apa yang baik-baik di yang lalu kita tiru, apa yang belum kita tingkatkan. Mulai dari sambutan ini saya kira kita sudah melihat upaya peningkatan itu tampak. Semoga itu bukan hanya di BIMTEKNAS, tapi juga wabil khusus yang terpenting adalah kinerja seluruh anggota DPR PKS seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Semoga terus membaik. Dengan ikhtiar kita bersama, doa kita bersama, perjuangan kita bersama. Para hadirin, semua peserta BIMTEKNAS, kita telah menegaskan dalam ADRT kita, komitmen pejabat publik PKS, eksekutif dan legislatif, untuk bersih, peduli, profesional dan negarawan. Bersih, taat hukum, etika, dan moral. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon pertolongan dari Allah
untuk menjadikan seluruh anggota dewan kita semua, pejabat publik kita, zero case, tidak ada peristiwa yang menciderai kemuliaan PKS, menciderai harga diri para kader kita seluruh Indonesia. Mereka-mereka yang menjadi ujung tombak kita di lapangan, ribuan kader, ratusan ribu kader dan simpatisan yang punya harapan besar kepada kita dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Kita jaga juga kepedulian, kita berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dapil kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, di Indonesia. Walaupun tidak semua bisa kita selesaikan, tetapi ikhtiar, perhatian dan kesungguhan kita sudah menjadi ukuran di hadapan kader, simpatisan dan masyarakat Indonesia. Dan lebih penting lagi, jadi ukuran pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersikap profesional, terus meningkatkan kompetensi diri kita untuk menyelesaikan masalah, termasuk wabil khusus masalah-masalah yang ada di komisi kita yang menjadi tanggung jawab kita. Itulah tadi maka akademi kepemimpinan kita wujudkan untuk kita meningkatkan kapasitas kita. Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan kita sampai liang lahat. Never ending improvement. Tidak pernah berhenti meningkatkan diri. Itulah esensi pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar untuk menjadi negarawan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, partai, bahkan elektoral kita. Kita ingin bangsa dan negara ini maju, berkembang. Disitulah kebahagiaan kita, kegembiraan kita. Oleh karena itu kita mendoakan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kita sejak awal saya dilantik sebagai presiden, menyatakan di publik, PKS masuk dalam koalisi dan PKS berdoa keberhasilan Pak Prabowo Subianto, karena keberhasilan itu adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia. Itulah kebahagiaan yang akan kita perjuangkan dalam berbagai posisi kita. Hadirin para peserta BIMTEKNAS yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita berikhtiar, bersih, peduli, profesional dan negarawan di tengah berbagai keterbatasan kita, termasuk keterbatasan sumber daya kita, ekonomi kita, tapi rakyat akan menilai, rakyat akan menengok. Ada sebagian pemilih di lingkungan masyarakat itu, mereka yang saya istilahkan 4R, religius, rasional, dan perpaduan religius plus rasional, 4R. Orang-orang itu, jika melihat kerja kita baik, kerja kita benar, berikhtiar bersungguh-sungguh, mereka akan memperjuangkan kita dengan segala potensi yang mereka miliki. Dan mereka-mereka itulah yang insya Allah terus setia bersama kita, membuat kita bisa membesarkan partai ini. Dan itulah pendidikan politik yang ideal untuk masyarakat. Sedikit berbagi pengalaman 5 periode saya di DPR RI. Mereka-mereka itulah yang saya garap. Bertemu dengan mereka. Tentu bertemu dengan semua publik. Tapi pada kesetiaan perjuangan mereka itulah kita dapatkan para pemilih PKS. Semoga dan mereka-mereka itulah yang juga bisa meyakinkan masyarakat di sekitar mereka. Inilah kita harapkan. Perjuangan kita bersih, peduli, profesional dan negarawan. Dan kita belajar dari demo kemarin. Demo Agustus kemarin.
yang menyebar ke dunia internasional, ke Nepal, ke Filipina, ke Maroko, Madagaskar, ke Afrika Selatan, dan berbagai penjuru dunia. Apa artinya itu semua? Kepemimpinan memang menuntut sebuah konsistensi perjuangan, sebuah perhatian, kesungguhan yang kita rumuskan bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Itulah sesungguhnya yang ditunggu oleh mereka. Tentu kita bukanlah makhluk sempurna, tapi kita berikhtiar. Kita berikhtiar di partai kita ini, Partai Keadilan Sejahtera. Kita bersyukur kepada Allah kita berada di partai ini. Kita berikhtiar agar partai yang merupakan pilar demokrasi, tempat di mana rakyat mempercayakan untuk eksekutif dan legislatif, kita berikhtiar di partai kita ini akan menghadirkan kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat luas dengan segala persoalan dan tantangannya. Para hadirin, peserta BIMTEKNAS yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kepemimpinan saya, menyambung dari amanat Ketua Majelis Syuro, menjaga modal dasar kita, kader yang militan, struktur yang solid, dan kerja yang kompak, maka saya mencanangkan K2P2 dan 5 rumah perjuangan. Untuk menegaskan jati diri kita pada K2 sebagai partai kader dan P2 sebagai partai politik. K2 kader dan kaderisasi. Ratusan ribu kaderisasi kita itu. Mereka yang setia bersama kita, para anggota simpatisan kita. Berjuang bersama kita. Setiap 5 tahunan wabil khusus. Dan bahkan mereka berinteraksi dengan PKS dalam bilangan pekanan bulanan bersama kita. Mari kita berikan perhatian kerja kita kepada mereka dan kita jadikan rumah PKS ini rumah besar kaderisasi anak bangsa, calon warga negara teladan Republik Indonesia, insya Allah. Mereka ini dan kita semua insya Allah yang akan menjalankan perintah konstitusi 313, pasal 31 ayat 3 adalah amanat konstitusi terhadap warga negara Indonesia dengan biaya minimal 20% APBN. APBN kita sekarang 720 triliun minimal untuk mencetak kader iman, takwa, akhlak mulia dan cerdas. Kita berikhtiar di partai kita ini, kita menghadirkan antum semua orang-orang terdepan dalam panggung keteladanan PKS di publik dan mereka mensupport kita yang akan bergaul dengan masyarakat, yang meyakinkan masyarakat. Semoga kita semua bisa menjalankan perintah sah konstitusi 313 menjadi ciri K2 kita. Adapun P2 kita pelayanan publik yang sekaligus berarti pemenangan pemilu. Pelayanan publik adalah prosesnya. Pemenangan pemilu adalah hasilnya. Di situ kita akan bertemu dengan 280 juta masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, kebhinekaannya luar biasa. Saya hari Jumat kemarin ke Bali, bertemu dengan DPW Bali dan para kadernya. Dan ke NTT, ke Kupang, bertemu dengan pengurusnya. 40% pengurus kita di sana non-muslim. Biasa, baik sambutannya. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah ruh bangsa ini dan melekat dalam keyakinan keimanan kita. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang bisa menyebarkan rahmat kepada semua manusia tanpa peduli. Allahu Akbar, merdeka. Para anggota Dewan PKS di pusat, provinsi, dan kabupaten kota, marilah kita terus hidupkan sikap kritis, konstruktif, solutif. Ketika KMS bersama Presiden Sekjen belum diundang oleh Presiden Prabowo, KMS menyatakan kepada
Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo, kami Partai Islam punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka kami akan terus bersikap kritis, konstruktif, solutif untuk mempertajam agar program-program Pak Prabowo yang masuk ke masyarakat bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan Pak Prabowo mempersilahkan. Silakan. Itu belum terjadi demo akhir Agustus. Setelah demo akhir Agustus, Pak Prabowo secara resmi menyampaikan, para kementerian buka saran masyarakat. Yang penting tidak membuat kerusakan di publik. DPR RI juga menyatakan begitu, pimpinan DPR. Membuka sikap kritis masyarakat. Maka kita yang terdepan sampaikanlah sikap kritis itu. Dengan cara yang bijak. Dengan cara yang solutif. Tidak provokatif. Dan itu adalah ruh dari Islam. Yang Imam Ghazali mengatakan, kalau ada intisari dari Islam, dia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kita pegang itu dengan semangat menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu tidak heran pada periode lalu, ketika program kereta cepat Jakarta-Bandung, kita PKS memberikan kritik yang konstruktif, catatan, meminta pansus, jangan sampai digunakan dana APBN, agar dana pemerintah fokus pada hal-hal yang prioritas masyarakat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Hari ini menjadi perdebatan. Apa yang kita ingatkan periode lalu, hari ini menjadi perdebatan. Itu artinya sudah benar apa yang telah kita lakukan insya Allah. Ya. Dan ketika kita bicara IKN, dalam kereta cepat kita satu-satunya yang melakukan penolakan terhadap hal tersebut. Termasuk dalam IKN. Karena IKN gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif. Cacat formil. Sekarang pihak barat menyoroti. Berbagai pihak menyoroti. Apa yang terjadi di IKN pada hari ini. Artinya apa yang kita kritik adalah sesuatu yang kritis, konstruktif, bertanggung jawab. Punya argumentatif. Kita ingin seperti itu menyampaikan berbagai kritik. Bukan sekedar menyebar terkenal di medsos, tidak. Karena kita punya pertanggungjawaban hablum minallah dan hablum minan nas. Ingat, kita punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada kemanusiaan. Tidak hanya mengejar popularitas kemanusiaan, tapi juga kepada Allah. Dua-duanya imbang. Isu Palestina, alhamdulillah kita menjalankan misi konstitusi anti penjajahan di atas muka bumi, pro kepada perdamaian dunia. Kita suarakan sejak 2007, saya ingat sekali. Kami diperintahkan oleh pimpinan partai, pimpinan fraksi untuk membuat kaukus Palestina. Kita buat lintas fraksi, kita buat demo foto, kita lintas fraksi menolak kunjungan parlemen Israel ke IPU Bali, berhasil. Ya. Alhamdulillah semua pihak di DPR RI, bukan saja kita, semua pihak dengan sadar menghidupkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Wabil khusus Presiden Prabowo yang memperhatikan kasus Palestina dengan peacekeeping force-nya yang akan dikirim. Pembangunan rumah sakit, beasiswa mahasiswa saat ini. Ya. Kita mendukung program-program itu. Dan hari ini pertemuan Bimteknas kita mempertegas, kita mendukung Asta Cita. Berbagai program yang langsung ke masyarakat. Betul, tidak ada program yang sempurna. Masih saja di sana sini ada persoalan. Di situ kita kritisi untuk memperbaiki, bukan untuk menggagalkan programnya. MBG, sekian juta masyarakat kita, orang-orang miskin telah menikmatinya. Alhamdulillah. Koperasi Merah Putih yang akan turun kepada masyarakat di bawah. Desa nelayan, sekolah rakyat untuk orang miskin, sekolah Garuda, pemeriksaan kesehatan gratis,
semua program yang turun langsung ke masyarakat oleh programnya Pak Prabowo Subianto. Kita insya Allah PKS sangat mendukung program tersebut karena esensi pembangunan kita adalah memperhatikan masyarakat, apa yang disebut dalam surat Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Membebaskan rasa lapar manusia, menjaga aman seluruh penduduk, dengan ditambah falyabudu rabb hadzal bait. Kepemimpinan kita, anggota kita PKS di seluruh Indonesia mengingatkan pentingnya keberagamaan, pentingnya ketakwaan, pentingnya kesolehan sebagaimana diingatkan konstitusi pasal 31 ayat 3 yang sudah kita sampaikan tadi. Oleh karena itu, peserta BIMTEKNAS, saya berharap antum semua memberikan kontribusi, pemikiran. Kita menghidupkan di PKS ini kolektif genius, kecerdasan kolektif. Bukan hanya pemimpin yang pintar-pintar, bukan orang bergelar yang pintar-pintar. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa datang dari kader kita seluruh Indonesia. Oleh karena itu, para anggota DPR RI di pusat, ketika kunjungan kerjanya bertemu dengan kader dan struktur, bertemu masyarakat, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, buka semua pendapat-pendapat itu, kita ramu, kita jadikan itu sebagai kumpulan pendapat, ya, sehingga kita menjadi Center for Excellence, pusat keunggulan. Kita buat lomba yang lalu, kasih paham PKS, ya, 1.900 gagasan masuk dari seluruh kader simpatisan, tebal seperti ini, ya. Sudah kita bagikan dan akan kita bagikan agar kita semua masuk ke situ untuk tahu apa yang diharapkan masyarakat kepada kita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita semua di sini yang nanti akan disambung juga dengan Rakernas kita pada tanggal 8, 9, 10 November. Semoga seluruh pimpinan kepala daerah yang hadir di sini dan juga anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota bisa memberikan kontribusi, ya, pemikirannya dan membawa satu-satu. Kita saling tukar menukar pengalaman, pengetahuan. Semoga BIMTEKNAS kita hari ini lebih baik dari seluruh BIMTEKNAS kita yang pernah kita lalui. Dan BIMTEKNAS kita ke depan juga lebih baik dari BIMTEKNAS kita hari ini. Itulah ciri orang beriman bertakwa, hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Demikian sambutan kami. Sekali lagi jazakumullah khairan jaza. Terima kasih dari Papua. Mana Papua? Papua. Ya. Dari Maluku, Maluku Utara. Dari NTT, NTB, dari Bali, ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Madura, Jawa, Sumatera, seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah membimbing kerja BIMTEKNAS kita ini memberikan hasil yang besar untuk K2P2, partai kader dan partai politik untuk pemenangan pemilu kita 2029. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.